Long Life Learner. Dr. Ursula berkomitmen memberikan informasi kesehatan. Teman-teman, everybody, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan tekan tombol loncengnya. Bahas tentang apa saja sih obat-obatan yang sekarang digunakan untuk pasien COVID-19 yang diisolasi di rumah sakit maupun diisolasi mandiri di rumahnya. Kita tahu ya bahwa COVID-19 itu sebetulnya memang belum ada obat definitifnya atau obat yang betul-betul terbukti membunuh virus novel coronavirus ini. Teman-teman bertanya, kemarin tante saya atau saudara saya kena COVID kok, dapat obat-obatan banyak sih dok. Itu bukan obat COVID, tentunya bukan obat definitif, tapi ada obat simptomatik atau obat profilaksis. Itu apa ya? Jadi obat simptomatik itu adalah obat yang digunakan untuk menangani gejala COVID-19. Misalnya kalau demam ya diberikan paracetamol, kalau batuknya berdahak ya diberikan obat pereda batuk dan pengencer dahak. Kemudian kalau nafsu makannya turun diberikan obat nafsu makan. Kita mungkin kenal dengan berbagai multivitamin atau suplemen. Nah, oke, kita masuk ke obat-obatan apa yang biasanya diresepkan oleh dokter untuk pasien COVID-19 yang diisolasi. Tentunya obat-obatan ini harus dengan resep dokter dan dipantau juga gejalanya oleh dokter. Yang pertama adalah oseltamivir. Ini adalah obat antivirus untuk menghambat enzim neuraminidase. Enzim ini adalah enzim yang diciptakan oleh virus ketika sedang menyerang tubuh manusia. Virus apa dok? Bukan virus COVID-19 tadinya. Untuk menangani virus influenza tipe A dan tipe B, di mana virus influenza tipe A dan tipe B ini ketika bereplikasi atau bertambah banyak atau beranak pinak itu menciptakan enzim neuraminidase, dan oseltamivir itu adalah untuk membasmi kerja enzim itu sehingga virusnya diharapkan tidak bereplikasi lebih banyak. Dan kenapa oseltamivir yang dipilih? Karena COVID-19 itu gejalanya mayoritasnya dan tempat tinggal virus yang paling utama adalah di saluran nafas, sehingga oseltamivir lah yang dipilih sebagai antivirusnya. Nah, karena penyakit COVID-19 masih baru, maka efikasi atau efektivitas dari keberhasilan oseltamivir dalam menangani COVID-19 ini masih dalam penelitian. Yang kedua adalah azitromisin. Azitromisin itu sebetulnya adalah antibiotik golongan makrolida yang memiliki spektrum luas. Apa dok maksudnya? Jadi antibiotik itu sebetulnya memiliki berbagai macam golongan. Golongan ini mencakup atau dikategorikan berdasarkan substansi pembentuknya, kinerja antibiotiknya, dan sasaran dari bakteri yang dibunuh. Nah, kalau azitromisin ini sasarannya adalah membunuh semua bakteri, baik yang gram positif maupun gram negatif. Bakteri sendiri memiliki berbagai macam jenis, ada yang gram negatif, gram positif, bakteri tahan asam seperti TBC. Azitromisin ini kenapa yang dipilih? Karena yang bertempat tinggal di saluran nafas itu kebanyakan adalah bakteri gram positif dan negatif. Dan kenapa diberikan azitromisin kepada orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19? Karena ketika virus COVID menyerang, bisa saja bakteri ini juga mengambil kesempatan untuk menyakiti tubuh si inang, gitu. Kemudian yang ketiga adalah N-asetilsistein. N-asetilsistein itu sebetulnya adalah obat untuk pasien sesak. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 bisa memunculkan gejala sesak karena seringkali pada ronsen toraks itu didapatkan gambaran pneumonia dan bahkan sesaknya itu tidak dimunculkan gitu. Jadi ada pneumonia tapi pasiennya baik-baik saja, tapi saturasi oksigennya itu kurang dari 90%. Makanya pentingnya N-asetilsistein adalah untuk mengatasi sesak pada pasien. Kemudian ya ini asetilsistein itu sudah termasuk simptomatik ya. Nah, obat selanjutnya adalah untuk gejala simptomatik juga, yaitu demam, diberikan bisa paracetamol atau ibuprofen. Tapi kalau saya sebagai dokter, saya lebih prefer paracetamol. Kenapa? Karena paracetamol itu tidak memicu peningkatan asam lambung, sedangkan ibuprofen itu memicu peningkatan asam lambung. Dimana kalau pada pasien COVID-19 itu biasanya ada peningkatan asam lambung akibat penyakit yang dideritanya. Jadi stres fisik bisa meningkatkan asam lambung juga. Stres fisik itu dalam artian tubuhnya sedang
lelah, sedang sakit gitu. Kemudian kurkuma itu adalah untuk meningkatkan nafsu makan, di mana isinya adalah temulawak. Jadi memang diresepkan untuk menambah nafsu makan dan menjaga fungsi hati, organ hati, karena ketika sedang sakit COVID-19, maka seseorang mengkonsumsi banyak obat itu kan diolahnya oleh hati, dan bakteri, kuman, virus itu juga dibunuhnya oleh hati. Nah, kurkuma ini membantu hati dalam menstabilkan fungsinya. Nah, yang terakhir ini bisa suplemen apa aja yang diresepkan oleh dokter. Kalau di rumah sakit tempat saya bekerja ada ya vitamin C dosis tinggi, obat-obatan lain dengan merek-merek yang berbeda-beda, tapi intinya adalah vitamin C dosis tinggi. Dan yang sekarang sedang dalam banyak penelitian adalah provitamin D. Karena provitamin D ini banyak memberikan manfaat untuk penyakit-penyakit lain dalam menyeimbangkan fungsi tubuh, memerangi suatu penyakit. Nah, itulah berbagai macam obat-obatan yang bisa dikonsumsi oleh orang yang sakit COVID-19. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar COVID-19, seputar kesehatan, bisa langsung isi di kolom komentar atau di Instagram saya. Dadah!